Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Dedi Kurniawan, dosen perpajakan jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Masuk ke contoh 1. Perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan. PT ABC adalah sebuah perusahaan pengangkutan. Pada tanggal 1 Januari 2014 membeli sebuah truk seharga 500 juta rupiah. Dengan estimasi umur ekonomis adalah 5 tahun, untuk penghitungan laba akuntansi, truk tersebut disusutkan berdasarkan metode garis lurus selama 5 tahun atau 20% per tahun. Namun, untuk tujuan perhitungan laba fiskal, manajemen memilih metode saldo menurun atau declining balance method yang diperkenankan oleh peraturan pajak penghasilan dengan persentase penyusutan 50% per tahun dari saldo buku. Perbandingan perhitungan penyusutan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak ialah sebagai berikut. Catatan menurut akuntansi keuangan dan akuntansi pajak. Harga perolehan truk besar 500 juta diakui secara akuntansi dan pajak. Kemudian pada 31 Desember 2014, penyusutan diakui sebesar 100 juta menurut akuntansi, kemudian 250 juta menurut akuntansi pajak. Maka nilai buku menurut akuntansi sebesar 400 juta dan nilai buku menurut pajak sebesar 250 juta. Pada tanggal 31 Desember 2014, nilai tercatat truk adalah 400 juta. Sedangkan dasar pengenaan pajak atau tax base adalah 250 juta. Selisih 150 juta adalah perbedaan temporer kena pajak. Jika tarif pajak penghasilan ialah 25%, maka sejumlah 37.500.000 merupakan kewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas laba kena pajak pada periode mendatang dan merupakan liabilitas pajak tangguhan. Bila laba akuntansi sebelum pajak penghasilan 2014 adalah sebesar 800 juta, maka perhitungan laba fiskal ialah sebagai berikut. Laba akuntansi sebelum pajak 800 juta, penyusutan secara komersial 100 juta, penyusutan secara fiskal 250 juta. Selisih penyusutan komersial dan fiskal sebesar 150 juta. 150 juta ini dalam perspektif perpajakan merupakan selisih atau koreksi negatif. Maka laba kena pajak pada tahun 2014 sebesar 650 juta. Dari data tersebut, maka kita dapatkan pajak penghasilan kini 20% dikali 650 juta, yakni 162.500.000 rupiah. Liabilitas pajak tangguhan 25% dikali 150 juta rupiah, maka mendapatkan hasil sebesar 37.500.000 rupiah. Penyajian liabilitas pajak tangguhan dalam laporan keuangan. Pertama, beban pajak ini 162.500.000. Kedua, beban pajak tangguhan 37.500.000. Maka total beban pajak menjadi 200 juta. Perusahaan akan mengakui beban pajak dalam laporan laba rugi sebesar 200 juta. Dan liabilitas pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan sebesar 37.500.000 rupiah. Selanjutnya, contoh 2. PT XYZ adalah sebuah perusahaan pengangkutan. Pada tanggal 1 Januari 2014 membeli sebuah truk seharga 500 juta. Untuk perhitungan laba akuntansi, truk tersebut disusutkan berdasarkan metode saldo menurun dengan 60% dari nilai buku per tahun. Namun, untuk tujuan perhitungan laba fiskal, manajemen memilih metode saldo menurun atau declining balance method yang diperkenankan oleh peraturan pajak penghasilan dengan persentase penyusutan 50% per tahun dari saldo buku. Perbandingan perhitungan penyusutan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak ialah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2014,
harga perolehan truk dicatat 500 juta berdasarkan akuntansi. Kemudian dicatat 500 juta berdasarkan pajak. Pada tanggal 31 Desember 2014, penyusutan diakui 300 juta menurut akuntansi. Kemudian 250 juta menurut pajak. Maka nilai buku menurut akuntansi ialah 200 juta. Nilai buku menurut pajak ialah 250 juta. Pada tanggal 31 Desember 2014, nilai tercatat truk adalah 200 juta. Sedangkan dasar pengenaan pajak atau tax base adalah 250 juta. Selisih 50 juta adalah perbedaan temporer kena pajak. Perbedaan temporer tersebut akan menimbulkan aset pajak tangguhan sebesar 12.500.000. Selanjutnya, bila laba akuntansi sebelum pajak penghasilan 2014 adalah sebesar 800 juta, maka perhitungan laba fiskal ialah sebagai berikut. Laba akuntansi sebelum pajak sebesar 800 juta, penyusutan secara komersial 300 juta, penyusutan secara fiskal 250 juta. Selisih penyusutan komersial dan fiskal ialah 50 juta. Maka laba kena pajak 2014 ialah 850 juta. Pajak penghasilan kini 25% dikali 850 juta, maka mendapatkan hasil 212.500.000. Kemudian aset pajak tangguhan 25% dikali 50 juta sebesar 12.500.000. Selanjutnya penyajian aset pajak tangguhan. Beban pajak ini diakui 212.500.000. Manfaat pajak tangguhan 12.500.000. Manfaat pajak tangguhan mengurangi beban pajak kini, sehingga didapatkan total beban pajak sebesar 200 juta. Perusahaan akan mengakui beban pajak dalam laba rugi sebesar 200 juta dan aset pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan sebesar 12.500.000. Selanjutnya, yang terakhir, pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final atau final tax adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. PSAK 46 tidak mengatur mengenai pajak final. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan pajak final bukan lagi bagian dari pajak penghasilan entitas atau corporate income tax. Jumlah yang dibayarkan sebagai pajak atas penghasilan yang dikenakan pajak final harus diakui sebagai beban pajak dan merupakan bagian dari beban periode berjalan. Alternatif lain, jumlah tersebut diakui sebagai pengurang dari pendapatan entitas yang dikenakan pajak final. Demikian penjelasan saya mengenai PSAK 46 pajak penghasilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.